Faslun, satu pasal fil mahiyatil ilmi, tentang hakikat ilmu, wal fikih dan fikih, wal fadlihi dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi, mencari ilmu itu faridatun, adalah wajib, ala kulli muslimin, kepada laki-laki setiap muslim, wal muslimati dan muslim perempuan. I'lam, ketahuilah, bi annahu, bahwasannya mencari ilmu itu la yuftaradu, tidak diwajibkan, ala kulil muslimin, kepada setiap muslim laki-laki, wal muslimati dan muslim perempuan itu. Talabul kulil ilmi, mencari segala ilmu, bal, melainkan, yuftaradu, diwajibkan, alaihi, kepada muslim, talabul ilmi al-hali, mencari ilmu, yakni ilmu yang sesuai dengan keadaan, kama, sebagaimana, yuqalu, dikatakan, afdalul ilmi, ilmu yang paling utama, ilmul hali, adalah ilmu yang dibutuhkan waktunya, wa afdalul amali, dan amal yang paling utama, hifadun hali, adalah menjaga perbuatan yang sedang dilakukan, wa yuftaradu, dan diwajibkan, ala muslimin, kepada muslim itu, talabul ilmi, mencari ilmu, mayaqa'u lahu, sesuatu sedang terjadi bagi muslim itu, halihi, mengenai keadaan muslim, halin kana, dalam kondisi apapun, fa innahu, karena sesungguhnya, la buddha, semestinya, lahu, bagi muslim itu, minas sholati, dan salat, fa yuftaradu, maka diwajibkan, alaihi, kepada muslim, ilmu ma, mengetahui sesuatu, yaqa'u, terjadi, lahu, bagi muslim itu, fi sholati, kepada waktu salatnya, bi qadari, dan selakum sesuatu, yu'adi'u, yang bisa melakukan muslim, bihi, dengan ilmu itu, fardu salati, kepada fardu salat, wa yuhibu, dan wajib juga, alaihi, kepada muslim, ilmu, mengetahui sesuatu, yaqa'u, yang terjadi, lahu, bagi muslim itu, biqadari, dengan ukuran sesuatu, yu'adi'u, yang muslim bisa melakukan, bihi, dengan sesuatu itu, al-wajiba, kepada wajib, li'anna ma, karena sesuatu, yutawasalu, yang bisa dijadikan sasaran, bihi, dengan sesuatu itu, illa iqamatil fardi, melakukan fardu, yakunu, maka sesuatu itu, fardon, adalah wajib, wama, dan apa saja, yutawasalu, yang terjadikan sarana, bihi ila iqamatil wajibi, melaksanakan yang wajib, yakunu, maka sesuatu itu pun, wajiba, adalah wajib, wa kadzalika, dan demikian juga, fisaumi, ilmu tentang saum, wa zakati, dan ilmu tentang zakat, ingkana, jika ada, lahu, bagi muslim, malun, harta, wal haji, dan ilmu tentang haji, in wajaba, jika telah wajib haji itu, alaihi, kepada muslim, wa kadzalika, dan demikian juga, fil buyuti, ilmu tentang jual beli, ingkana, jika dia, yatajiru, berjualan, kila, dikatakan, li Muhammad bin Hasan, kepada Muhammad bin Hasan, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, ala, kenapa tidak, tusanifu, Anda menulis atau mengarang, kitaban, sebuah buku, fil zuhdi, tentang zuhud, qala, menjawab, sanaftu, saya telah menulisnya, kitaban, sebuah buku, fil buyuti, tentang jual beli, yakni, bermaksud Muhammad bin Hasan, zahidum ma yatakharazu, orang yang zuhud itu adalah orang yang bisa menjaga diri, anil syubuhati, dari subhat-subhat, wal makruhati, dan makruh-makruh, fil tijarati, dalam perdagangan, wa kadzalika, dan demikian juga, yuhibu, wajib, fi sa'iri, menjaga diri dalam segala muamalati, perbuatan-perbuatan yang berhubungan,
wal hirafi dan profesi-profesi, wa kulumani dan setiap orang astaghala yang sibuk bi syai'in dengan sesuatu minha dan muamalah itu, yuftaradu maka diwajibkan alaihi kepada kita ilmu taharuji, ilmu menjaga diri, anil baharami daripada yang haram sesuatu itu, fihi wa kadzalika dan demikian juga yuftaradu maka diwajibkan alaihi kepada muslim ilmu ahwalil qalbi, mengetahui ilmu tentang keadaan-keadaan hati, minal tawakuli yaitu tawakal berserah diri, wal innabahi dengan inabah, wal khasyati dan khasyah merasa takut, wa ridha dan ridha. Fa innahu karena hal itu waqi'un terjadi zami'il ahwali dalam segala keadaan, wa syaraful ilmi sedangkan kemuliaan ilmu itu la yakhfa tidak sama lagi alal ahdin kepada siapapun, karena huwa ilmu itu muhtasun dikhususkan li insaniyati kepada bangsa manusia, li anna jami'il hisali karena semua macam-macam siwal ilmi selain ilmu, tariku berbarengan ikut serta, fiha di dalamnya li insanu bisa manusia, wasairul hayanati dan semua binatang-binatang, kasyajaatil seperti berani, wal jur'ati dan sembrono, wal kuwati dan kuat, wal judi dan dermawan, wasyafaqahi dan kasih sayang lembut, wal ghairiha dan selainnya, siwal ilmi selain ilmu, wabiha dan dengan ilmu, adhara telah memperhatikan Allah Ta'ala fadlan keunggulan Adam kepada Adam alaihi salatu wassalam semoga tetap kepada Adam dan rahmat keselamatan diunggul, alal malaikati atas para malaikat, wa amarahu dan Allah menyuruh kepada mereka bil sujudi untuk sujud lahu kepada Adam, wa innama dan hanyalah saraful ilmi kemuliaan ilmu itu, li kaunihi karena keberadaan ilmu itu, wasilatah adalah wasilah, ila tawakal adalah tawakal, allati yang yastakhiqa bisa berhak seseorang biha dengan ketakwaan ilmu itu, karamati meraih kehormatan, indallahi ta'ala di sisi Allah Ta'ala, was-sa'adati dan kebahagiaan, wal abadiyata dan abadi, kama sebagaimana kila dikatakan li Muhammad bin Hasan bin Abdullah kepada Muhammad bin Hasan bin Abdillah, syiarun sebuah syair yang berisi nasihat. Ta'alam ketahuilah, fa innal ilma karena ilmu itu, zainun adalah haram, zainun adalah hiasan, li ahlihi bagi ahlinya, wa fadalun dan keunggulan, wal unwanun dan tanda, likulil mahamidi bagi segala pujian, wa kun dan jadilah kamu fidan orang yang mengambil faidah, kula yaumin setiap hari, ziyadatan dengan bertanya, minal ilmi dan ilmu, wal wasbah dan menyelamlah kamu, fil fawaidah kepada lautan-lautan faedah, tafaqah pelajarilah fikih, fa innal fikih karena fikih itu afdalul qaidi pembimbing yang paling baik, ilal birri kepada kebaikan, wa taqwa dan ketakwaan, wa adzalul qasidi dan tujuan yang lurus, huwa fikih itu ilmu adalah ilmu, hadhihi yang bisa menajikan, illa sananil huda kepada jalan-jalan petunjuk, huwa fikih itu hisnu adalah benteng, yunji yang bisa menyelamatkan, min jami'il syada'idi dan segala bahaya-bahaya, fa inna faqihan karena
satu orang fikih wahidan mutawari'an yang waro asadu adalah lebih berat syaitani kepada syaitan ataupun setan min alfi abidi daripada mengganggu ahli ibadah yang tidak tahu ilmu fikih. Wa kadzalika dan demikian juga fil sa'iril akhlaqi dalam segala akhlak nauhil judi kepada seperti dermawan wal bukhli dan kilar wal jubni dan pengecut wal juraati dan sembrono watakaburi dan sombong watawadhu'i dan rendah hati wal ifaki dan menjaga diri wal israfi dan berlebihan wataktiri dan sangat kikir wa ghairiha dan sebagainya fa inna kibra karena sombong wal bukhla dan kikir wal jubana dan pengecut wal israfa dan berlebihan faharamun maka adalah haram la yumkinu tidak mungkin ahtaraju bisa menjaga diri anha dari sifat-sifat haram illa kecuali bil ilmiha dengan mengetahui bahaya al ilmu dan mengetahui sesuatu mayudadu yang berlawanan dengan sifat-sifat itu fayuftaradu maka diwajibkan ala kulli insani kepada setiap manusia ilmuha mengetahui sifat-sifat wa qad sanafa dan sungguh telah mengarang tulisan Sayyidu tuan ilmamu Imam Azalu yang mulia syahidun yang syahid Nasiruddin Abu Qasim kitaban sebuah buku fil akhlaki tentang akhlak wal in'ami dan alangkah bagusnya apa-apa sonafa yang telah dia karang fayahibu maka wajib ala kulil muslimin kepada setiap muslim yufduha menjaga akhlak wa amma hifduma dan apapun menjaga sesuatu yaqa'u yang terjadi fi ba'dil ahyain pada sebagian keadaan-keadaan fafaradun maka adalah fardu ala sabilil kifayati secara kifayah idza qama apabila telah ada yang ba'dun sebagian fil baldati di satu daerah saqata maka gugur anil bakini dari sebagian yang lain fa illam yakun tapi jika tidak ada fil baladati di daerah itu man orang yakumu yang melaksanakan bihi kepada fardu itu taraku maka mereka barengan semua jami'an semuanya fil masami dalam dosa fayajibu maka wajib alal imami kepada imam menyuruh hum kepada muslim bidzalika kepada hal itu wayajabu dan memaksa imam ahlal baladati kepada penduduk daerah tersebut ala zalika kepada hal itu fakila maka dikatakan bi'ana ilmal bahwa mengetahui sesuatu yaqa'u yang terjadi ala nafsihi kepada dirinya fil zami'il ahwali dalam segala keadaan bimangzilati makanan ta'amami itu seperti labuda yang mesti likulil wahidin bagi setiap orang min dzalika dan hal itu wal ilma dan mengetahui sesuatu yaqu yang terjadi bil ba'dil ahayini pada sebagian keadaan-keadaan bimangzilatil dawa'i setingkat dengan obat yahtazu dia membutuhkan ilaihi kepada obat ba'di pada waktu-waktu awqati tertentu wal ilam nuzumi dan mempelajari ilmu nuzum
bil manzilatil maradi, setingkat dengan penyakit. Fata'alamuhu, maka mempelajari ilmu nuzum, haramu adalah haram, li'annahu karena ilmu nuzum, yaduru adalah berbahaya, wala yanfa'u dan tidak bermanfaat, wal harabu dan melarikan diri, min qada'i Allah dari ketentuan Allah, wa qadarihi dan ketetapannya, ghairul mungkin adalah tidak mungkin. Fayan bagi maka semestinya likulil muslimin bagi setiap muslim ayyashtagila menyibukkan diri fi zami'il awqatihi dalam segala sesuatu waktunya, bizikrillah dengan mengingat Allah, wal du'ai dan berdoa, wal tadarru'i dan merendahkan diri kepada Allah, wa qiraatil Qur'an dan banyak membaca Quran, was sadaqati dan sedekah, wadzafi'atil albab yang bisa menolak kepada balai-balai, wayas'ala dan hendaklah dia memohon Allahu pada Allah, wal afwa ampunan, wal afiyati dan segala dan kesejahteraan, ad-dunya dari dunia, wal akhirati dan di akhirat, liyusnahu supaya pada muslim Allahu Allah anil balai dari segala balai, wal afati dan penyakit-penyakit, fa inna man karena orang ruziko yang diberi rizki, doa dengan doa, lam yuhrami maka tidak akan terhalang, li ajabata dari ijabah. Fa in kana maka jika ternyata balai itu muqadaron telah ditetapkan, yusibuhu akan menimpa kepada dia, la mahalata pasti, walakin tetapi, yushiruhu aku memudahkan kepada dia, Allah Ta'ala alaihi musibah itu pada dia, wa yarzuquhu dan Allah aku memberikan rizki kepada dia, as-sabra kesabaran, bi barakatil du'ai dengan keberkahan doanya. Allahumma ya Allah, illa kecuali idza ta'ala apabila belajar seseorang, minan nuzumi dari ilmu nuzum itu, qadaroma seukuran sesuatu, ya'rifu yang dia bisa mengenal, bihi dengan sesuatu itu, kiblata arah kiblat, wa awqati salata dan waktu-waktu salat. Fayajuju maka boleh, zalika hal itu, wa amma ta'alamul ilmu tabi sedangkan mempelajari ilmu kedokteran, fayajuju maka boleh, li'annahu karena ilmu kedokteran itu, sababun ada satu sebab, minal asbabi dari beberapa sebab, fayajuju maka boleh, ta'allamuhu mempelajarinya, kasairil asbabi seperti sebab-sebab yang lain, faqad dawa karena sesungguhnya telah berobat, Nabi sallallahu alaihi wasallam qad hukiya sesungguhnya telah dihikayatkan, Syafi'i rahimallahu ta'ala dari Imam Syafi'i, annahu qala beliau pernah berkata, al ilmu itu ilmani ada dua, ilmu fikih yang pertama ilmu fikih, adiyani keagamaan, ilmu tibi dan kedua ilmu kedokteran, lil abadani kesehatan badan, wa ma wara'a dzalika dan sesuatu di balik itu, bulghatu adalah mujlisin buih-buih majelis. Wa amma tafriqu ilmi dan adapun penjelasan ilmu, fahuwa maka ilmu itu, sifatun adalah sesuatu sifat, yatazala yang bisa jelas, biha dengan sifat itu, limang maqad bagi orang yang ada, hiya sifat itu, bihi kepada orang itu, al-madhkuru yang tersebut, wal fikih sedangkan fikih, ma'rifatun mengenal, wa daqaiqil ilmi ilmu-ilmu yang halus. Qala Abu Hanifah berkata Abu Imam Hanifah rahimallahu ta'ala alaihi, al-fikih itu, wal ma'rifatun nafsi mengenalnya
fikih itu mengenalnya jiwa diri, terhadap apa sajalah yang ada pada diri, dan apa saja alaihi yang memberatkan pada diri. Waqala, dan berkata Imam Abu Hanifah, mal ilmu, bukanlah ilmu itu ilal ilma, kecuali hanya diamalkan bihi dengan ilmu itu, wal amalu, dan mengamalkan bihi kepada ilmu, tarkul azili adalah meninggalkan yang sekarang, li azali demi masa depan. Fayan bagi, maka semestinya li insani, bagi manusia, ayyafula, itu tidak lalai, an nafsihi, tentang dirinya, wama, dan apa saja, yanfa'uha, yang bermanfaat pada diri, ma, dan apa saja. Baik, pasal tentang hakikat ilmu fikih dan keutamanya itu terdapat di awal pembahasan kitab, khususnya di bab keutamaan ilmu, belajar dan memahami agama. Yang pertama itu hakikat ilmu fikih menurut kitab ini. Syekh Az-Zarnuzi menekan bahwa ilmu yang benar-benar bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan, yaitu ilmu fikih yang membuat pelakunya bisa membedakan antara halal dan haram, serta bisa menjaga dirinya dari kesesatan. Jadi hakikat ilmu fikih dalam kitab ini itu bukan hanya tahu hukum-hukumnya saja, tetapi bisa diamalkan, membentuk ketakwaan, dan menjadi penjaga diri dari dosa. Yang kedua itu keutamaan ilmu fikih. Menurut Syekh Az-Zarnuzi menyampaikan keutamaan ilmu fikih itu dari hadis Bukhari dan Muslim, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan fakihkan atau pahamkan dia dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya itu berarti fakih dalam agama itu pertanda kebaikan dari Allah. Fikih adalah ilmu yang paling utama dalam syariat. Perkataan ulama salaf, fikih adalah cahaya hati, ilmu adalah kehidupan Islam dan tiang agama. Ilmu fikih lebih utama daripada ibadah tanpa ilmu. Ini itu menunjukkan bahwa ibadah tanpa ilmu bisa salah ataupun sia-sia. Maka menuntut ilmu fikih itu lebih utama. Yang ketiga itu tujuan belajar fikih menurut Az-Zarnuzi. Tujuan menuntut ilmu itu bukan untuk berdebat ataupun berbangga-banggaan, tapi bisa beramal dengan benar, bisa menghindari hal yang haram, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kesimpulannya itu berarti hakikat fikih itu ilmu yang bermanfaat, diamalkan, membedakan halal dan haram, fungsi penjaga diri dari dosa dan kebodohan agama. Keutamanya itu lebih utama dari ibadah yang tanpa ilmu. Pertanda Allah menghendaki kebaikan, tujuan belajar untuk amal, takwa, dan dekat pada Allah. Baik, di sini saya akan menjelaskan kawaidnya atau i'rab. Pengertian i'rab. I'rab adalah perubahan akhir dari suatu kata, biasanya pada huruf terakhir karena perbedaan posisi kata dalam kalimat. Baik itu perubahan secara lafal ataupun bunyinya maupun takdir perkiraannya, disebabkan oleh faktor amal. Pembagian i'rab itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu i'rab rafi, yaitu dhamma. Yang kedua itu ilmu nasab, yaitu fathah. Yang ketiga itu ilmu i'rab zahir atau kasrah. Yang keempat itu i'rab jazm, yaitu sukun. Ciri-ciri i'rab yang ada itu ada 4. Yang pertama itu terjadi pada kata mu'rab, yaitu kata yang akhirannya bisa berubah ataupun bukan mabni. Yang kedua itu berubah karena posisi dalam kalimat. Yang ketiga itu terjadi pada isim ataupun kata benda dan fi'il mudhari, yaitu kata kerja bentuk sekarang ataupun akan. Yang keempat itu tidak berlaku untuk huruf harf dan kata mabni. Contoh i'rab itu pada isim, kalimatnya itu ja'a zaidun, yaitu zaidun dalam keadaan raf, subjek berharokat dhammah. Ra'aitu zaidan, yaitu aku melihat zaidan dalam keadaan nasab atau objek berharokat fathah. Yang kedua itu contoh pada fi'il mudhari. Yaktubu zaidun, Zaid sedang menulis. Yaktubu itu dalam raf atau fi'il mudhari tanpa pengaruh. Lan yaktuba zaidun, Zaid tidak akan menulis. Yaktuba dalam nasab karena lan. Lam yaktub zaidun, Zaid tidak menulis. Yaktubnya itu dalam jazm karena lam.